Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir Ramadan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal Ramadan puasa sampai sekarang ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya tentu kami butuh masukan dari teman-teman sekalian bagaimana mengembangkan YouTube Rumi Institute ini. Kami butuh masukannya. Kalau ada mau komentar atau hubungi kami langsung, silahkan bisa menghubungi kami atau komen di kolom komentar YouTube kami. Hari ini saya akan masih membaca buku kitab Masnawi. Kitab pertama bait 930 sampai 937. Kata Maulana Rumi, mesti menaiki tangga demi tangga agar bisa sampai di atas atap. Di sini bahasa determinis tak ada gunanya. Kau kan punya kaki, mengapa kau memilih berjalan dengan pincang? Kau kan punya tangan, mengapa kau sembunyikan jemarimu? Jika seorang tuan memberikan cangkul pada pelayannya, pelayan itu tahu maksud si tuan tanpa perlu perkataan. Tangan bagi cangkul adalah isyarat-isyaratnya. Memikirkan akhir suatu perbuatan adalah ibarat-ibaratnya. Karena kau menerima isyarat-isyaratnya dengan hati, kau akan mengamalkannya dengan jiwa dan sepenuh hati. Maka isyarat-isyarat rahasianya akan diberikan kepadamu. Dia akan mengangkat bebanmu dan memberimu kuasa. Jika ada beban, karena untuk mengangkatmu. Jika kau menerimanya, karena dia menerimamu. Jika kau menerima perintahnya, kau akan menjadi perkataannya. Jika kau mencari penyatuan, kau akan menyatu dengannya. Kalau kita lihat awal dari bait syair ini, kita tahu bahwa Maulana justru mengajak kita untuk menafikan determinis dan kembali kepada free will. Menggunakan segala ikhtiar dan kehendak kita yang Allah sudah berikan ke dalam diri kita. Makanya pembahasan tentang free will dan determinis ini tidak seperti yang biasa orang sampaikan, ya, bahwa Maulana cenderung kepada determinis, atau kalau kita juga lihat kepada bait-bait yang selama ini kita baca lebih cenderung kepada determinis. Tetapi bait yang baru saja saya baca ini bukti bahwa Maulana juga menaruh perhatian kepada gagasan free will. Sehingga mungkin kita tidak bisa memetakan bahwa misalnya Maulana lebih cenderung kepada determinis atau lebih cenderung kepada free will. Lebih bagus untuk kita mengatakan bahwa Maulana berbicara tentang dua konteks ini. Kadang Maulana berbicara tentang free will, kadang juga Maulana berbicara tentang determinis. Nah, seperti dalam awal bait syair ini, Maulana justru mengajak kita untuk menggunakan seluruh potensi kita, yaitu berpijak kepada kehendak dan ikhtiar kita, atau yang biasa kita sebut dengan free will. Kata Maulana, mesti menaiki tangga demi tangga agar bisa sampai di atas atap. Ini sangat jelas bahwa menaiki tangga demi tangga itu tentu dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam diri kita. Jadi kita tidak mungkin sampai di atas atap begitu saja tanpa ada usaha dari diri kita. Berkat usaha itulah kemudian kita bisa sampai di atas atap. Makanya kata Maulana, di sini bahasa determinis tak ada gunanya. Jadi dalam konteks ini, karena untuk sampai di atas atap itu adalah semuanya tentang bagaimana kita menggunakan seluruh potensi dan usaha kita. Oleh karena itu kata Maulana di sini bahasa determinis tak ada gunanya. Nah, sehingga kata Maulana, kau kan punya kaki, mengapa kau memilih berjalan dengan pincang? Kau kan punya tangan, mengapa kau sembunyikan jemarimu? Jadi seperti yang kita lihat, bait syair ini justru menegaskan bahwa seluruh potensi sudah Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya adalah sangat tergantung sejauh mana potensi itu kita gunakan, sejauh mana kita menggunakan ikhtiar tersebut. Nah, sehingga dari sini Maulana memberikan suatu perumpamaan yang cukup indah. Jika seorang tuan memberikan cangkul pada pelayannya, pelayan itu tahu maksud si tuan tanpa perlu perkataan. Ini ibarat ada tuan yang memberikan cangkul kepada pelayannya,
Nah, ketika si tuan memberikan cangkul kepada pelayan itu tak perlu lagi bertanya, "Wahai tuan, ini untuk apa?" dan seterusnya. Dia sudah tahu maksud dari si tuan memberikan cangkul itu. Kemudian dari sini Maulana mengajak kita untuk masuk dalam hal ini. Jadi kata Maulana, setelah memberikan suatu perumpamaan itu, Maulana kemudian melanjutkan, tangan bagai cangkul adalah isyaratnya. Memikirkan akhir suatu perbuatan adalah ibaratnya. Jadi tangan bagai cangkul. Ini Tuhan sudah memberikan kita seperti yang Tuhan kepada pelayan tadi. Ketika sampai pada pelayan itu tahu menggunakan cangkul. Nah, demikian juga tangan, kaki, dan seluruh potensi yang kita miliki ini seperti cangkul, adalah isyaratnya. Seharusnya kita sudah bisa menggunakan seluruh potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Makanya bait selanjutnya Maulana mengajak kita bahwa memikirkan akhir suatu perbuatan adalah ibaratnya. Jadi seluruh potensi yang Tuhan berikan ini adalah bagaimana untuk memahami tentang akhir dari perbuatan tersebut. Akhir dari apa yang akan kita lakukan melalui potensi-potensi yang kita miliki. Nah, kemudian selanjutnya, karena kau menerima isyarat-isyaratnya dengan hati, kau akan mengamalkannya dengan jiwa dan sepenuh hati. Jadi ketika kita menerima isyarat-isyarat dari Tuhan dengan seluruh potensi yang Allah berikan ini dengan hati, kita menerimanya dengan hati. Hati menjadi wadah untuk menerima seluruh potensi ini, maka kau akan mengamalkannya dengan jiwa dan sepenuh hati. Jadi kita akan mengamalkan ini tanpa ada rasa beban di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita menerimanya sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kemudian Maulana melanjutkan, maka isyarat-isyarat rahasianya akan diberikan kepadamu. Dia akan mengangkat bebanmu dan memberimu kuasa. Jadi isyarat-isyarat rahasianya akan diberikan padamu. Jadi ketika kita menerima seluruh potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita, kita menerima dengan hati, maka isyarat rahasianya akan diberikan kepadamu. Maka hati akan menjadi wadah untuk kemudian menerima pesan-pesan ilahi melalui potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Dia akan mengangkat bebanmu dan memberimu kuasa. Jadi awalnya perintah itu mungkin awalnya menjadi beban, tapi ketika kita menerima perintah itu sepenuh hati dan mengamalkannya sepenuh jiwa, maka Tuhan akan mengangkat beban itu dan memberikan kuasa kepada kita. Nah, sehingga kata Maulana, jika ada beban karena untuk mengangkatmu. Jadi kalau misalnya mula-mula syariat itu kita anggap beban, enggan untuk kita melakukannya, tetapi beriring selanjutnya waktu, ketika kita menerima perintah itu sepenuh hati dan dengan hati kita, maka dengan sendirinya apa yang kita anggap sebagai taklif itu, sebagai beban itu, maka itu Tuhan akan mengangkat dari dalam diri kita. Nah, jika kau menerimanya karena Dia menerimamu, karena Tuhan menerima kita. Jadi jika kita menerima seluruh dimensi syariat laku itu dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, itu tanda bahwa Tuhan telah menerima kita. Jadi untuk mengukur apakah Tuhan menerima kita atau tidak, Maulana ingin menjelaskan jawabannya adalah kita bisa lihat apakah kita menerima perintah dan isyarat Tuhan itu sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita. Jika kita menerimanya dengan hati sepenuh jiwa, maka tentu Tuhan telah menerima kita. Ini implikasi ketika kita menerima seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan sepenuh jiwa kita. Nah, jika kau menerima perintahnya, kau akan menjadi perkataannya. Jika kau mencari penyatuan, kau akan menyatu dengannya. Ini implikasi ketika kita menerima seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuh hati dan kita mengamalkannya sepenuh jiwa kita, maka dari situ akan mengalir perkataan-perkataan ilahi dari lisan kita. Mengapa? Karena hati adalah wadah menerima pancaran cahaya ilahi. Jadi ketika hati memenuhi kesiapan untuk menjadi
menerima pancaran cahaya ilahi. Nah, dari hati inilah kemudian dia memancarkan kepada seluruh fakultas yang kita miliki. Ketika kita melihat, maka kita melihat dengan pancaran cahaya ilahi. Ketika kita mendengar, maka kita mendengar dengan pancaran cahaya ilahi. Nah, ini konsekuensi atau dampak ketika hati kita menjadi wadah untuk menerima pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga pada puncaknya, jika kau mencari penyatuan, kau akan menyatu dengannya. Ketika seluruh eksistensi, seluruh wujud kita menjadi wadah untuk menerima tajalli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruhnya akan menjadi ilahi, dan itulah simbol dari penyatuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menyaksikan video kami dari awal puasa sampai akhir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat berbuka puasa dan selamat menantikan Hari Raya Idul Fitri. Kami ucapkan di sini mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.